ya, agar darah tersebut tidak mengalir, ya, karena nanti akan mengotori badan kita, mengotori masjid dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum sholat seorang imam yang sering mengeluarkan darah karena sebuah penyakit Ustadz, sehingga darah tersebut mengotori pakaiannya? Dan bagaimana pula sebagai makmum Ustadz, apakah tetap sah sholatnya? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Orang yang sholat kemudian mengeluarkan darah, ya, maka diperinci. Kalau darahnya cuma sedikit saja, ya, misalkan seperti jerawat, misalkan dipencet terus ada sedikit tidak mengalir, ya, maka ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa, tidak membatalkan sholat karena itu tidak najis, karena bukan darah yang mengalir. Tapi kalau misalkan darahnya mengalir deras, ya, maka ini yang hendaknya dihindari, ya. Oleh karenanya orang yang tahu bahwasanya dia punya penyakit, maka hendaknya berupaya untuk menutupnya. Ya, alhamdulillah sekarang kan bisa, ya, dipakai perban dan sebagainya. Intinya kita harus berupaya terlebih dahulu, ya, untuk bagaimana, ya, agar darah tersebut tidak mengalir, ya, karena nanti akan mengotori badan kita, mengotori masjid dan lain sebagainya, ya. Kalau memang kita sudah berupaya, ya, kemudian keluar darah, maka, ya, insya Allah tidak mengapa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Seperti orang yang misalkan wanita yang terkena darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit, ya, darah penyakit. Kita tahu bahwasanya wanita yang keluar darah istihadah tetap wajib sholat dan tetap puasa. Berbeda dengan haid dan nifas, ya. Kalau dia terkena darah istihadah, ya, maka dia harus berupaya untuk, ya, kalau sekarang alhamdulillah misalkan sudah ada softtek, misalkan bagi para wanita yang terkena darah istihadah, hendaknya berupaya untuk berusaha terlebih dahulu menutupnya supaya tidak mengotori, ya, karena kalau netes mengalir misalkan nanti mengotori masjid, mengotori pakaiannya, badannya, ya. Nah, kalau itu mengalir banyak maka itu tidak diperkenankan, ya, dan bisa membatalkan. Tapi kalau karena itu najis, ya, karena itu najis kalau itu mengalir dengan banyak. Tapi kalau cuma sedikit, misalkan ada orang yang punya luka borok atau misalkan tadi seperti jerawat, ya, maka ini tidak membatalkan, ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan beberapa athar dalam sahihnya, ya, bahwasanya para sahabat dulu ketika perang, ya, mereka juga terluka, ada darah juga, tapi darah-darah yang, ya, sedikit, ya, maka dimaafkan, ya, ya. Tapi darah yang mengalir, ya, ini yang najis. Makanya dalam ayat Al-Qur'an di antara darah yang najis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah audaman masfuhan, darah yang mengalir, ya, darah yang mengalir. Disebutkan juga dalam athar bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah menyembelih, ya, kambing kalau tidak salah, kemudian kecipratan darah kambing tersebut dan beliau tidak wudhu lagi. Ini menunjukkan bahwasanya darah yang sedikit maka tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Adapun darah-darah yang mengalir yang banyak, ini menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa itu adalah najis, ya, wallahu a'lam.